Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Ari di mata pelajaran IPS. Baiklah, sebelum kita belajar, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi kita kali ini adalah tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, sebelum kita menjelaskan pengertian iptek, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari ilmu. Ilmu itu adalah sumber pengetahuan yang bisa diuji dan dipraktekkan untuk berbagai hal. Sedangkan pengetahuan adalah wawasan yang didapatkan oleh seseorang dari berbagai sumber. Jadi, iptek adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengarah terhadap pemenuhan kebutuhan manusia dan juga berhubungan dengan teknologi, baik terhadap penemuan terbaru atau perkembangan teknologi itu sendiri. Ya, nah berikut adalah dari manfaat iptek. Iptek itu punya manfaat satu, mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan manusia. Yang ketiga, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi. Yang keempat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi. Kemudian ini adalah contoh dari penerapan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penggunaan smartphone. Ya, itu adalah contoh yang paling umum yang bisa kita temui dimanapun dan di kapanpun ya. Nah, telepon pintar ini tuh seolah-olah bisa menjadi kebutuhan primer dari seluruh masyarakat di era milenial. Kenapa? Karena dari perangkat yang praktis ini kita bisa mengakses berbagai hal yang berkaitan dengan komunikasi. Yang kedua adalah penggunaan laptop atau PC. Hampir sama ya dengan smartphone, tapi ukuran itu lebih besar dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan, terutama berkaitan dengan berbagai bidang secara digital seperti mengedit gambar atau mengetik naskah. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan mesin produksi. Penggunaan mesin produksi ini tuh dipakai di berbagai perusahaan. Contohnya misalnya penerapan kemajuan iptek yang sejarahnya itu berasal dari revolusi industri. Contohnya kita bisa mengetahui atau mudah untuk memproduksi barang kebutuhan yang lebih praktis. Yang keempat adalah di bidang informasi dan komunikasi. Untuk mendapatkan informasi itu akan jauh lebih cepat dan akurat dan tepat jika atau dengan mudah dengan menggunakan berbagai informasi. Ya, kemudian yang kelima adalah di bidang ekonomi dan industri. Penerapannya seperti apa? Yaitu bisa meningkatkan produktivitas dalam dunia industri. Yang keenam di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu misalnya munculnya media massa elektronik yang bisa menjadi sumber ilmu dan informasi pendidikan. Kemudian kalau kita lihat di bidang politik ya penerapannya seperti apa? Biasa terjadi munculnya kelas-kelas menengah baru ya, mulai dari gaya hidup kemudian keterampilan kelas menengah, atau timbulnya kesadaran dari regionalisme yang bisa melahirkan kekuatan ekonomi. Ya, anak-anak yang berikutnya adalah peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, saat ini kan kegiatan ekonomi itu baik untuk kegiatan produksi, distribusi, ataupun konsumsi itu sudah terbantu ya dengan adanya perkembangan iptek. Ada contoh-contoh dari perkembangan iptek nih di bidang ekonomi. Seperti misalnya sudah banyak mesin-mesin ATM, kemudian adanya jual beli online, adanya ekspor impor atau banyaknya adanya supermarket. Nah, berikutnya adalah dampak positif peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Dampaknya adalah pasti banyaknya lapangan kerja baru yang dibuka seperti driver ojek online,
kemudian perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang meningkat. Yang ketiga, kegiatan produksi barang dan jasa itu menjadi semakin cepat dan mudah karena adanya tenaga mesin. Oke, kita lanjut. Kalau tadi ada dampak positif, nah sekarang adalah dampak negatif dari peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, dampaknya adalah pasti jumlah pengangguran bertambah. Kedua, polusi bertambah ya, baik lewat limbah darat, laut, udara, karena produksi semakin banyak. Kemudian, sumber daya alam semakin lama akan semakin habis. Oke, kita lanjut kembali. Ini adalah peran iptek dalam kegiatan ekonomi itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah produksi. Masih ingat ya, produksi itu kan adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Nah, suatu kegiatan itu yang dikerjakan bisa menambah nilai guna atau benda, menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda itu tanpa harus mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Kemudian distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Nah, distribusi juga ini menambah nilai guna ya, baik barang dan jasa, karena jika barang yang diproduksi tidak disalurkan ke konsumen, maka nilai barang atau jasa tersebut itu tidak akan berguna. Yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa. Nah, pelaku konsumsi ini bisa berupa individu, perusahaan, bahkan negara. Nah, anak-anak, kiranya kalian sudah memahami ya apa yang sudah Ibu paparkan materi tentang perkembangan iptek. Untuk itu, di sini ada kuis, ada 1 sampai dengan 5, silakan kalian kerjakan. Kemudian, seperti biasa, bisa dikirim melalui link di Google Classroom kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita telah selesai. Ibu harapkan kalian tetap semangat. Salam sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.